Hai semuanya, balik lagi sama Jalan Sarjana. Di medan perang, nama-nama orang di video ini tuh udah kayak sinonim dari malaikat maut. Mereka nggak kenal ampun dan juga nggak kenal rasa bersalah ya. Dan di kesempatan kali ini, makanya nih, kita akan bedah daftar prajurit paling berbahaya yang pernah memegang senjata di Perang Dunia Kedua. Udah penasaran? Hai Kucini, yuk kita bahas. Nomor 7. Matt Jack. Di antara semua tentara Perang Dunia Kedua, ada satu orang yang kayaknya salah masuk zaman deh. Namanya adalah John Malcolm Truth Fleming Churchill atau yang lebih dikenal sebagai Matt Jack Churchill. Waktu tentara lain udah pada sibuk sama senapan mesin dan juga tank, Matt Jack ini justru masuk medan perang membawa 3 hal ya teman-teman, yaitu pedang broadsword Skotlandia, busur panah, dan bagpipe yang sebenarnya adalah alat musik tiup khas Skotlandia yang bunyinya seperti kucing kejepit pintu. Dan dia tuh beneran pakainya, bukan untuk pamer ya, benar-benar untuk perang guys. Salah satu aksi Jack paling gila dan paling terkenal adalah waktu pendaratan di Italia pada tahun 1943 lalu, di mana dia tuh diam-diam menyelinap ke kampnya Jerman. Udah gitu, ini semua tanpa suara ya, tanpa senjata api, dan modalnya cuma pedang dan keberanian. Hasilnya tahu nggak apa? 42 tentara Nazi menyerah hanya karena takut sama satu orang yang pegang pedang di kegelapan ya teman-teman. Ya sebenarnya sih jangan kaget karena untuk Matt Jack, perang itu adalah hobinya dia dong guys. Nomor 6. Joachim Peiper. Kalau Matt Jack tadi berbahaya karena unik, nah satu orang ini berbahaya karena kejamnya tuh tidak ngotak. Namanya adalah Joachim Peiper, komandan pasukan elit SS Nazi yang terkenal brutal di front timur maupun barat. Peiper ini tipikal tentara yang bakal ngelakuin apa aja deh demi menang. Dia tuh nggak peduli ya kalau di dunia ini ada yang namanya aturan perang ataupun faktor rasa kemanusiaan yang perlu dipertimbangkan. Nah, puncak dari semua kekejamannya terjadi di pembantaian Malmedy pada 17 Desember 1944. Hari itu, pasukan Peiper berhasil menangkap sekitar 113 tentara Amerika. Mereka semua udah menyerah, gak bersenjata, gak lagi berbahaya. Nah, tapi di sini Peiper malah ngumpulin mereka semua ke ladang, terus satu persatu ditembakin sampai mati. Kacau kan? 84 tentara Amerika tewas di sana, sedangkan beberapanya selamat dengan berpura-pura mati. Untungnya, setelah perang selesai, orang ini diadili atas kejahatan perang dan sempat divonis masuk penjara juga kok guys. Dan setelah bebas dari jeruji besi, hidupnya pun gak mulus ya. Karena di tahun 1976 lalu, rumahnya di Perancis malah dibakar sama warga sehingga dia berujung meninggal terpanggang di dalam rumahnya sendiri. Nomor 5. The White Death. Bayangin kamu adalah tentara Soviet di musim dingin Finlandia pada tahun 1939. Suhu minus 40 derajat, salju ada di mana-mana. Dan ada sesuatu di luar sana yang udah membunuh ratusan orang-orang kamu. Tapi kamu tuh nggak pernah melihatnya. Namanya adalah Simo Häyhä atau julukannya adalah The White Death. Dalam sekitar 100 hari selama perang musim dingin, Simo berhasil mengeliminasi 505 tentara Soviet secara sendirian sebagai sniper. Taktiknya tuh sederhana tapi brutal. Dia tiarap nggak bergerak di dalam salju selama berjam-jam. Terus supaya nafasnya tuh nggak keluar uap yang bisa ketahuan musuh, dia mengunyah salju. Dan yang bikin sniper lain pada bingung, dia ini nggak mau pakai teleskop. Cukup bidikan besi biasa supaya kepalanya nggak perlu terangkat terlalu tinggi dan kacanya tuh nggak mantulin cahaya matahari. Saking takutnya tentara Soviet, mereka sampai ngirim pasukan khusus untuk bunuh orang ini loh. Namun gagal semua ya guys. Dan di akhir perang, sayangnya sebuah peluru meledak di rahangnya dan membuatnya koma selama 11 hari. Ya, walaupun butuh waktu lama untuk recover, tapi Simo berhasil pulih, kemudian kembali ke kehidupan sipil sebagai pemburu dan akhirnya meninggal dengan tenang di usia 96 tahun pada tahun 2002. Dan sampai hari ini, rekor membunuhnya belum ada yang bisa menandinginya ya. Nomor 4. Hiro Onoda. Berikutnya ada kisah tentara paling setia yang pernah ada. Jadi Hiro Onoda ini adalah tentara kekaisaran Jepang yang dikirim ke Pulau Lubang di Filipina pada tahun 1944 dengan perintah yang simple banget, yaitu bertahan, lakukan perang gerilya, dan jangan pernah menyerah. Nah tapi Jepang tuh kalah setahun kemudian. Onoda yang tinggal di sana tuh nggak tahu itu atau lebih tepatnya nggak percaya. Memang ya sempat ada tuh selebaran yang disebar di hutan tentang kekalahan Jepang, tapi dia pikir ini tuh propaganda musuh.
Sehingga Demi tetap sembunyi, tetap makan pisang dan juga kelapa, terus sesekali sabotase dan kadang adu tembak sama polisi setempat. Dia lakuin ini terus selama 29 tahun teman-teman. Teman-temannya tuh satu persatu pada menyerah ataupun meninggal. Namun Onoda terus bertahan sendirian. Barulah di tahun 1974 dia mau keluar hutan setelah mantan komandannya diterbangkan langsung dari Jepang ke Filipina untuk memberikan perintah resmi bahwa perang sudah lama selesai. Dan waktu keluar dari hutan pun setelah 3 dekade, dia tuh masih pakai seragam militernya secara lengkap loh. Loyalitasnya tuh benar-benar ekstrim kan? Nomor 3. Audie Murphy. Kalau di universe Marvel ada Captain America, nah di dunia nyata ada Audie Murphy. Jadi awalnya waktu dia daftar militer Amerika, Audie tuh sempat ditolak sama pihak marinir dan juga pasukan penerjun payung gara-gara badannya tuh kecil banget ya. Tingginya cuma 166 cm dan beratnya tuh cuma 50 kg doang. Tapi dengan tekad yang tinggi, akhirnya dia daftarlah tuh ke pasukan angkatan darat dan itu mungkin adalah keputusan yang kemudian bikin Jerman sangat menyesal. Jadi di Prancis tanggal 26 Januari 1945, kompinya tuh diserang 6 tank dan sekitar 250 tentara Jerman sekaligus. Nah, Audie nyuruh semua anak buahnya tuh mundur ke hutan sementara dia sendiri tinggal di sana sendirian. Dalam sekejap dia langsung manjat ke atas tank yang lagi kebakar dan juga hampir meledak, terus megang senapan mesin kaliber 50 di atasnya, lalu nembak membabi buta ke arah musuh selama lebih dari 1 jam penuh. Hasilnya tahu nggak apa? Sekitar 50 tentara Jerman tewas atau terluka, di mana berarti serangan Jerman tuh berhasil ditahan dan Audie sendiri turun dari tank yang meledak itu beberapa saat kemudian. Dan menariknya setelah perang selesai, dia dapat Medal of Honor ya, sebuah penghargaan militer tertinggi Amerika dan berakhir pindah jalur karir menjadi aktor Hollywood. Nomor 2. Vasily Zaitsev. Jauh sebelum jadi mesin pembunuh berdarah dingin di militer, Vasily ini aslinya cuma anak desa biasa sih guys. Skill nembaknya itu murni ya diasah sejak umur 12 tahun karena sering diajak kakeknya berburu rusa dan juga serigala di hutan bersalju. Makanya gak heran dong ya waktu dia akhirnya daftar jadi tentara, insting dan mental berburunya tuh udah beda kasta dibandingkan prajurit newbie yang baru pertama kali diajarin megang senapan. Dan bisa dibilang taktik orang ini sangat mematikan sih. Dia tuh akan ngumpet dan sabar banget nunggu momen. Dan di saat udah lepasin satu tembakan fatal, dirinya langsung kabur pindah lokasi biar nggak ketahuan. Sepanjang pertempuran, orang ini udah menembak mati 224 tentara Jerman dan bahkan nih menumbangkan 11 sniper elit musuh yang sengaja dikirim untuk membunuh dia. Nomor 1. Lady Death. Pernah denger gak ada mahasiswa yang bukannya pusing ngerjain tugas kampus, tapi malah milih cabut ke medan perang dan berubah jadi sniper wanita paling ditakuti sedunia? Kenalin nih, Lyudmila Pavlichenko alias Lady Death. Jadi waktu Nazi nyerang Uni Soviet di tahun 1941, Lyudmila ini langsung nekat daftar militer. Nah awalnya sih pihak militer ngeremehin dan maksa dia untuk jadi perawat aja ya layaknya perempuan lain di masa itu. Tapi wanita ini tuh nolak dan ngotot pengen maju ke garis depan. Dan terbukti insting mematikannya tuh nggak kaleng-kaleng dong guys. Kurang dari setahun dia tuh sukses bikin rekor menghabisi 309 tentara musuh dong teman-teman. Yang lebih gilanya lagi, 36 diantaranya tuh sniper elit Jerman yang emang sengaja dikirim khusus untuk duel 1 lawan 1 sama dia ya. Bahkan saking berbahayanya medan tempur pada saat itu, dari 2000 sniper perempuan Uni Soviet yang terjun, Lyudmila ini masuk dalam segelintir 500 orang yang berhasil selamat sampai akhir perang loh. Dan saking terkenalnya kehebatannya Lady Death ini, dirinya sampai diundang ke Gedung Putih oleh Franklin D. Roosevelt, sehingga menjadikannya warga Soviet pertama yang dapat kehormatan itu ya. Luar biasa ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.